Selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan membahas untuk materi praktikum komputer aplikasi akuntansi dengan menggunakan program Accurate. Nah, di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas beberapa video untuk setup awal dengan cara manual. Nah, pada video ini saya akan membahas bagaimana saudara melakukan setup awal dengan menggunakan cara import data. Nah, sebelum saudara mengikuti video ini, silahkan saudara bisa download dulu materi handout import data. Dan juga daftar-daftar yang nanti akan saudara gunakan atau data-data yang nanti akan saudara gunakan selama proses import data. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan pada video ini tidak ada kaitannya dengan video saya sebelumnya. Jadi untuk video ini adalah bagaimana saudara akan melakukan setup awal dengan menggunakan cara import data. Maka pada proses import data ini nanti data yang akan saudara gunakan itu adalah data baru, jadi bukan data yang sudah saudara buat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, nanti sebelum saudara mengerjakan import data ini, pastikan dulu saudara sudah mendownload materi import data handout-nya, lalu saudara juga sudah memiliki data Excel yang nanti akan diimport di Accurate, yaitu ada 6 data yang nanti akan dikirimkan melalui virtual class. Silakan nanti dicek virtual class masing-masing. Untuk data yang data import yang nanti akan kita butuhkan, data Excel-nya, itu adalah data daftar akun, daftar pelanggan, daftar pemasok, item komputer, item handphone, dan juga fixed assets list. Jadi saudara harus punya ke-6 data Excel ini dulu. Maka kalau ada yang belum, silahkan download dulu di virtual class masing-masing. Oke, nah karena import data ini, ini sedikit konsepnya sedikit berbeda dengan yang manual. Kalau manual itu kita akan melakukan atau memasukkan data ini satu persatu, tetapi dengan menggunakan import data ini akan mempermudah kegiatan saudara dalam memasukkan data ke dalam Accurate. Jadi umumnya import data ini digunakan karena memang data yang dimasukkan nanti itu jumlahnya banyak kalau yang kemarin di dalam kita proses manual itu mungkin datanya tidak terlalu banyak saudara. Jadi data daftar akun itu tidak terlalu banyak Tapi misalnya kalau di dalam suatu perusahaan itu menggunakan daftar akun sebanyak 200 macam daftar akun, 200 macam akun Bayangkan saudara satu hari mungkin hanya habis waktunya untuk menginput data daftar akun. Atau mungkin pelanggannya ada 100 pemasok ada 100, atau mungkin pemasoknya ada 50, pelanggannya ada 1000 Bayangkan saudara dalam satu hari ataupun mungkin satu minggu hanya capek untuk memasukkan data-data tersebut, belum nanti proses transaksinya, sehingga ada cara bagaimana saudara itu bisa mempermudah memasukkan data-data yang ada di dalam perusahaan dengan melalui cara import data.
ya. Nah, sehingga nanti ketika saudara melakukan setup awal dengan menggunakan cara import data ini, saudara bisa mempersingkat waktu dalam melakukan setup awal. Nah, kemudian jika nanti saudara bekerja, kemudian di bagian keuangan itu atau di perusahaan itu menginginkan ada perubahan pencatatan yang tadinya menggunakan manual, kemudian ingin migrasi dengan menggunakan Accurate, kemudian sebelumnya saat menggunakan manual itu sudah ada data Excel-nya, maka saudara tidak perlu buat setup awal dengan menggunakan Accurate itu secara manual, tetapi bisa nanti saudara itu melakukan setup awal untuk Accurate ini dengan cara import, ya, dengan memanfaatkan data Excel yang dimiliki. Oke, nah di sini nanti akan saya pandu, ya saudara, dalam melakukan setup awal dengan cara import. Oke, silakan saudara perhatikan pada handout masing-masing, ya. Langkah awal ini kenapa tampilan pada Accurate ini masih dalam tampilan seperti ini, karena kita akan membuat file baru, ya, sama seperti ketika saudara membuat setup awal manual itu, ya. Saudara pilih buat data perusahaan baru, kemudian saudara klik elipsis di sini, kemudian saudara pilih lokasi file tempat saudara menyimpan file Accurate, ya. Ini saya akan cari tempat saya menyimpan filenya. Oke, silahkan berikan nama file saudara. Kita ikuti saja yang ada di handout, ya. Ini kita isi pt underscore import underscore nomor mahasiswa saudara, ya, kemudian nama, ya, kemudian juga grup. Oke, nah ini satu tambahan dari saya, tolong diberikan informasi nomor urut, ya, nomor urut presensi. Oke, ini saya selesaikan aja pt import, ya. Saya create, ya, kemudian saya oke, kita tunggu data ini selesai dibuat, ya, data ini selesai. Oke, kita sudah masuk, silakan saudara isikan, ya. Maka nanti saudara akan masuk ke persiapan singkat, kemudian kita pilih Indonesia, saya klik lanjut, sama persiapan mahir, kita klik lanjut. Oke, kita masuk di langkah 1, ya, kita masuk di langkah 1. Oke, nah yang akan kita lakukan di dalam langkah 1 ini, ya, kita akan memasukkan mata uang yang digunakan dalam perusahaan, ya. Kalau saudara perhatikan di dalam handout, di sini sekarang menggunakan 2 jenis mata uang atau currency, ya. Yang pertama itu adalah masih IDR, ya, masih IDR, ini kita tuliskan IDR, kemudian kita klik 1, kemudian kita tulis Indonesia, kemudian kita klik RP, kemudian kita enter, otomatis akan menebal, dan nanti akan ada 7 akun tambahan plus 2, ya, plus 2 ini nanti plus 2 ini selalu ada, jadi 7 akun tambahan plus 2. Kita isikan lagi yang USD, nilai tukarnya 12.500, kemudian ini kita tulis Amerika, kemudian ini kita klik US dollar.
Kalau sudah, kita klik lanjut. Kalau sudah, kita klik lanjut. Pastikan tadi kita terisi. Kemudian kita isikan informasi perusahaan, ya. Kita isikan informasi PT Import ya, saudara lengkapi dengan nomor mahasiswa, nama, grup, dan nomor urut ya, khusus untuk kelas saya. Kemudian alamatnya Jalan Gagak Rimang 2-4 Yogyakarta. Nah, untuk tanggal mulai atau tanggal cut off-nya ya, tanggal tutup bukunya, ini tolong jangan sampai salah ya. Tolong jangan sampai salah. Tanggal ini adalah tanggal 31 Desember ya, 2016. Ya, berarti untuk tahun fiskalnya pun di sini 2016. Nah, ini kalau bisa untuk tahun ini jangan sampai keliru. Kenapa? Karena ini datanya itu akan mengikuti data yang di Excel. Jadi kalau misalnya data di Excel saudara nanti tahunnya 2016 lalu tahun fiskal ini adalah tahun 2017, maka nanti akan terjadi kekeliruan dan mungkin nanti akan gagal dalam melakukan import data. Kemudian juga sama tanggal mulainya juga atau tanggal cut off bukunya itu juga jangan sampai keliru. Ya, karena kalau ada perbedaan tanggal, kita menyesuaikan. Jadi tanggal tahun fiskal ini menyesuaikan data yang ada di Excel. Ya, data yang di Excel tanggal berapa atau tahun berapa kita sesuaikan. Ya, jadi jangan sampai ada perbedaan dalam tanggal cut off dan juga tahun fiskal. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita klik lanjut ya. Ini silahkan bisa saudara skip ya untuk tanggal informasi pajak, kita lanjut aja. Oke. Kalau sudah, kita akan masuk ke langkah 4 yaitu adalah daftar akun ya. Daftar akun sebelumnya saya sudah sampaikan ya, di manual juga sudah sampaikan, tadi juga saya sudah sampaikan bahwa setiap saudara melakukan penambahan mata uang maka ada 7 akun tambahan plus 2. Kemudian karena yang digunakan pada import data ini itu ada 2 mata uang atau 2 currency, maka penambahannya itu ada 14, 2 kali 7 ya, plus 2. Nah, bedanya nanti di mana? Saudara perhatikan di bagian belakang. Kalau untuk mata uang IDR ini ada simbol IDR, 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 IDR ya. Kemudian yang USD, 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 USD. Nah, itu yang saya maksudkan di pertemuan awal ketika saya menjelaskan di langkah 4, setiap saudara menambah mata uang maka akan ada penambahan juga di daftar akun. Kalau menggunakan 5 mata uang gimana, Bu? Pasti nanti akan menambah lagi 7 kali 5 berarti ada 35 penambahan ya, plus 2. Nah, 2 ini memang akun dari Accurate ya, jadi bukan setiap 7 plus 2 tapi 2 ini selalu mengikuti. Oke, itu untuk penjelasan tentang kaitan daftar akun dengan mata uang. Lalu selanjutnya pada langkah import ini ya, yang akan saudara lakukan itu adalah saudara hapus semua daftar akun ya, hapus semua daftar akun, lalu tinggalkan saja yang retained earning ya atau laba ditahan. Maka ini saudara pilih, ini saudara hapus. Oke, ini hapus satu-satu saudara ya, saudara hapus satu-satu. Tinggalkan saja yang retained earning ya. Ini sudah hapus. Oke.
hapus. Tinggalkan saja yang return opening. Oke, kalau sudah, silakan saudara pilih klik di sini untuk import dari berkas. Saudara pilih, ya. Maka tampilannya adalah seperti ini. Kemudian saudara pilih gambar file di sini ya, open file di sini. Kemudian saudara cari file Excel saudara, ya, data Excel, ya. Bu, kok belum keluar? Silahkan pilih files of type-nya, saudara ganti Excel. Ya, files of type-nya saudara ganti Excel, maka akan keluar Excel saudara. Saudara pilih daftar akun, kemudian pilih open. Bu, belum keluar, saudara ambil dulu datanya. Oke, saudara tunggu sampai nanti data Excel-nya keluar di Accurate, data sumbernya. Kita tunggu. Oke, datanya sudah keluar, sudah di bagian bawah. Nah, ketika saudara sudah melihat data sumber ini terisi, maka setiap baris pertama, ya, baris pertama ini tolong saudara hapus, ya. Kenapa dihapus? Karena data pada baris awal ini itu adalah nama jenis atau nama isian kolom pada Excel. Nah, pada nama kolom pada setiap nama kolom pada isian Excel. Nah, nama kolom ini ya, ini akan kita masukkan atau kita linkkan dengan yang ada di Accurate. Ya, kalau saudara perhatikan nanti kalau ini tidak dihapus, itu isian nanti menjadi tidak sesuai, ya. Maka pastikan baris pertama ini harus dihapus. Saudara klik kanan, lalu hapus. Saudara klik OK. Ya. Nah, di sini ya, kenapa juga kalau saudara mungkin mengenal akses ya, di dalam akses itu nanti juga bisa melakukan penggabungan data ya. Nah, ketika nanti saudara menggabungkan data itu ada field yang digunakan untuk menggabungkan data satu dengan data yang lainnya. Nah, di sini pun itu kita akan melakukan ya penggabungan data ya. Nah, kita akan membuat definisi pada setiap kolom di data sumber ya dengan yang ada atau yang disediakan oleh Accurate. Ya, ini saya geser. Oke. Maka di sini kita akan isikan nomor akun ya. Ini saudara pilih nomor akun, kemudian nama, saudara pilih nama akun, ini tipe, saudara pilih tipe akun. Nah, ini saudara harus definisikan juga satu persatu ya. Kemudian akun piutang saudara definisikan, persediaan juga saudara definisikan, semua. Jangan sampai ada yang tertinggal saudara, ataupun sampai keliru ya. Maka sebenarnya pada tahap import data ini cenderung lebih mudah, hanya butuh ketelitian saudara dalam memetakan data ya. Oke, ini saudara pilih akun hutang, ini kita pilih akun hutang. Oke, kemudian akun hutang lancar lainnya, kemudian hutang jangka panjang, lalu ekuitas, kemudian ini ini pendapatan ya.
kemudian harga pokok, kemudian beban. Kita isikan satu-satu saudara, tidak perlu terburu-buru. Yang penting adalah jangan sampai ada yang keliru ya, maka saya juga pelan-pelan supaya memastikan tidak ada yang terlewat ataupun tidak ada yang keliru ya. Oke, pastikan jangan sampai ada yang kosong. Kita cek lagi ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kemudian mata uang. Nah, otomatis ya, kalau memang ada yang kolom dibutuhkan sebelumnya tadi, kalau tipe akun itu belum terisi, maka ini masih tertinggal saudara ya. Kalau ini sudah terisi sempurna, maka dia akan hilang. Kemudian mata uang, kita pilih mata uang, kita define ke IDR, kemudian USD. Oke, kalau sudah, kemudian kita cek. Nah, nanti kalau misalnya dalam proses saudara mengimpor data, lalu di dalam sumber data itu ada angka, maka formasi ini harus saudara perhatikan. Tanggal, bulan, dan tahun ya. Nah, saudara nanti menyesuaikan yang ada di sumber. Kalau di sumber nanti itu formatnya DD, MM, YY, maka ini tidak perlu saudara rubah. Tetapi kalau misalnya format sumber data saudara itu adalah MM, DD, YY, maka ini perlu saudara ubah. Ya, kalau sudah selesai, sudah yakin, ya, maka tinggal saudara klik di bagian bawah impor data. Ya, kita tunggu 182. Ya, kalau nanti informasi gagal juga pasti ada informasinya ya, tidak ada yang gagal. 182 data terimport. Oke ya, clear. 182 data daftar akun. Kalau saudara isi satu-satu ya, mungkin baru besok saudara selesai. Ini belum ada ya 10 menit ya, saudara bisa selesai, langsung semua terimport. Oke, langkah ini belum selesai saudara ya. Ketika saudara cek di bagian ini retained earning ya, kita cek di retained earning, ini ada dua saudara ya, ada dua retained earningnya ya, maka kita hapus salah satu ya, tetapi yang sebelumnya ya, yang ini itu kita sesuaikan dengan nomor yang ada di dalam daftar akun. Kita menyesuaikan nomor akunnya saja ya, maka ini kita ubah saja yang ini ya, salah satu. Berarti ini kita hapus, nanti kita ganti ini menjadi 3.400. Kemudian ini hurufnya kita kecilkan. Oke, maka untuk retained earning ini sudah mengikuti kaidah daftar akun yang ada di perusahaan tersebut. Tinggal kita isikan di sini adalah opening balance equity. Ya, oke. Gini ya, untuk langkah mengimport ya daftar akun. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan pada proses import data daftar akun? Ini masih cukup mudah ya, hanya saudara harus hati-hati dalam melakukan pemetaan data. Baik, kalau sudah selesai pada langkah 4, kita klik lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah pada langkah 5, kita akan mengatur akun default untuk masing-masing jenis mata uang.
Yang pertama akan kita atur itu adalah untuk IDR dulu ya, untuk mata uang IDR. Maka ini kita ganti contoh misalnya akun hutang, berarti account payable yang IDR ya. Kemudian akun piutang berarti account receivable, account receivable IDR. Kemudian pembayaran di muka berarti advance sales nya, pembayaran di muka penjualan, advance sales IDR. Kemudian purchase, advance purchase nya IDR. Kemudian diskon penjualan kita masuk invoice sales discount, invoice yang IDR. Kemudian laba rugi terrealisasi, ini kita masukkan, kita cari bagian bawah sepertinya. Oke, ini yang terrealisir berarti realize ya, realize. Oke, sebentar kita cari. Ini yang IDR, kemudian yang unrealized IDR. Kalau sudah, jangan langsung saudara lanjut, saudara pilih dulu yang USD. Nah, kalau ada yang kosong seperti ini, saudara masih tetap harus ya, saudara petakan kembali sesuai dengan mata uangnya. Ya, ini berarti Oke, advance sales, kemudian advance purchase. Jangan IDR, ini USD. Kemudian ini USD. USD. Oke. Kalau saya biasanya pastikan lagi, saudara pilih DR, tidak ada yang berubah, masih DR, USD, tidak ada yang berubah, USD. Lalu saudara klik lanjut. Nah, pada tahap ini untuk daftar lain-lain yang terdiri dari syarat pembayaran dan pajak, ini saudara isikan masih manual. Ya, kita isi manual saja. Yang pertama itu adalah syarat terminnya 2/10, terus N30, kemudian 2/10, 60, kemudian kemudian 30. Kalau sudah, kita masukkan untuk pajak. Nah, ini kebetulan pajak ada tambahan lagi, yaitu adalah PPN BM. Kita ikuti saja yang ada di handout. Ya, B di sini PPN BM 15, PPN BM 15%, nilainya 15%. Kemudian ini exclusive tax ya, ini kita ketik aja, ketik 002. Oke, kemudian di sini 5.200 titik 002. Kemudian S PPN sederhana, kemudian PPN 10%, kemudian kita isi nilai 10%. Kita isikan, saya mengikuti saja yang ada di handout ya. Tetapi kalau nanti ketika di perusahaan, saudara harus melihat akun pajak penjualannya dan pajak pembeliannya yang digunakan pada perusahaan tersebut ya. Oke, di sini kita isi PN standar. %. Oke, nilainya 10%, ini sama. Oke.
Kalau sudah, kita klik lanjut. Untuk tipe pelanggan ya, kita isikan itu umum. Ini tipe pelanggan itu ada cabang ya, di halaman 47 ya. Ini ada cabang, kemudian ekspor, kemudian agen lokal, kemudian umum. Oke, selanjutnya untuk metode pengiriman itu ada 2, pos dan ambil sendiri. Oke, kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, kita akan masuk ke daftar pelanggan. Nah, daftar pelanggan ini baru kita akan lakukan dengan cara klik import. Kalau secara pada manual secara klik tambah, ini secara klik import di sini. Ya, kemudian saudara pilih filenya dulu. Ya, ini kita ganti Excel. Kita pilih daftar pelanggan, kita open. Kemudian kita ambil data. Kita tunggu sampai datanya masuk. Ya. Kemudian ya, seperti biasa untuk baris pertama ini kita hapus ya. Oke. Kemudian kita akan petakan satu persatu. Kita definisikan. Nah, ini di bagian bawah, kalau di daftar akun sebelumnya itu adalah tipe akun, di sini adalah tipe pelanggan. Ya, ini berarti penting untuk dilakukan pemetaan. Kalau nanti ini belum dilakukan, ini masih ada tipe pelanggan di sini. Oke, kita lihat satu-satu. Tipe yang pertama itu adalah nomor. Ini adalah nomor pelanggan. Kemudian nama pelanggan, ya. Alamat baris 1, ya. Baris 2, kota, saudara isi kota, ya. Kemudian negara, saudara isi negara. Nomor telepon, saudara isi nomor telepon. Kontak, saudara isi kontak, nama kontak. Email, saudara isi email. Website, saudara isi halaman web. NPWP, saudara isi NPWP. Nomor pajak ya. Kemudian disk ini kita cek dulu ada atau tidak. Oke, ada default disk. Kemudian batasan piutang, kita isi batasan piutang, ada batas piutang. Saldo awal kita isi saldo awal. Oke, saldo per tanggal kita isi saldo per tanggal. Kemudian pajak 1 kita isi pajak 1, pajak pertama. Nah, ini kita define lagi. Untuk S itu sederhana, untuk T itu tadi standar. Kemudian mata uang kita isi mata uang ya, ini kita define lagi, kita definisikan DR, kemudian USD. Termin kita isi termin juga. Syarat ya, ini kita pilih COD 2/10 F30, ini kita isi. Kemudian tipe pelanggan. Nah, ini tipe pelanggan. Oke, nah ini kita isi umum, agen lokal, cabang, sama ekspor. Oke, nah jadi saudara harus pastikan definisi kolom ini terisi semua. Kemudian jangan sampai ada yang keliru
ya dalam saudara melakukan definisi kolom untuk data sumbernya. Oke, kalau saudara sudah melakukan pemetaan data ya pada kolom sumber dan definisi kolom ini, maka silakan saudara perhatikan formasi tanggal. Nah, supaya saudara tidak perlu membuka data Excel ya, maka silakan saudara bisa lihat data sumber yang ada di bawah ini ya. Tinggal saudara geser saja ke kanan, kita lihat contoh tanggal pada sumber data. Nah, di dalam sumber data itu saldo tak per tanggal ini nilainya itu formatnya itu adalah DD MM YY. Maka formasi ini sudah sesuai sehingga saudara tidak perlu merubah formasi tanggal yang ada di atas. Ya. Jadi ini kalau misalnya nanti saudara bisa keliru ya, ini nanti bisa jadi data saudara itu tidak akan terimport. Ya, maka saudara harus hati-hati dalam melakukan menyesuaikan formasi tanggal ya pada accurate ya, dasarnya itu dari data sumber. Kalau sudah, kita import datanya. Oke, 13 ya, 13 data terimport. Oke ya, untuk pelanggan semua sudah terimport, saudara tidak perlu lagi import ketik manual satu-satu, semua sudah masuk 13 ya. Yang kemudian kita klik lanjut ya. Nah, ini untuk daftar pemasok ya. Untuk daftar pemasok ini kurang lebih itu caranya sama dengan daftar pelanggan, hanya saja nanti untuk datanya itu adalah menggunakan daftar pemasok ya, hanya perbedaan pada jenis data Excel yang kita gunakan, tapi untuk langkah itu sudah mirip ya. Oke, silahkan dicoba untuk daftar pemasok ini ya. Jika nanti ada keliru, silakan bisa dikomunikasikan. Oke, sampai langkah ini ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.